Selamat pagi, perkenalkan nama saya Glenn Brand dari N6PCCA dengan nomor induk mahasiswa 21237164444. Kali ini saya akan membuat video tentang biaya operasi kendaraan. Di sini ada data perhitungan biaya operasi kendaraan. Ada data sekunder, lalu jenis bahan bakarnya. Di sini ada bensin yang memiliki harga ekonomi Rp10.000 per liter, sedangkan solar yang memiliki Rp6.500 per liter. Lalu di sini ada oli. Lalu untuk sedan memiliki harga oli sekitar Rp50.000 per liter. Untuk bus kecil memiliki harga oli Rp70.000 per liter. Ada juga bus kecil, bus besar, utility, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Di sini sudah tercantum harga ekonomi oli per liter. Sini ada kendaraan. Lalu untuk upah tenaga pemeliharaan, di sini untuk biaya penyertaannya sekitar mereka dibayar Rp11.721 per jam. Lalu untuk kode nomor 2, berat kendaraan total. Pada tabel 1, berat kendaraan total yang direkomendasikan di sini sedan dengan nilai minimum 1,3 ton, lalu nilai maksimum dengan 1,5 ton. Untuk utility memiliki nilai minimum 1,5 ton dan nilai maksimum 2 ton. Bus kecil nilai minimum 3 ton dan maksimum 4 ton. Begitu seterusnya sampai dengan kendaraan berat. Sini sudah tercantum. Lalu untuk kecepatan kendaraan yang direkomendasikan, untuk sedan nilai rekomendasi minimum yang disarankan itu harus 5 km per jam, tidak boleh di bawah 5. Lalu untuk maksimumnya 100 km per jam. Itu semua juga berlaku untuk kendaraan seperti utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Untuk biaya konsumsi bahan bakar, saya menggunakan data sebelumnya yang telah dikerjakan, yaitu survei pada Jalan Pietalo di Jembatan Liliba pada hari tanggal Rabu 18 Oktober 2023 dengan waktu pengamatan sekitar jam 6 sampai jam 7. Untuk jenis kendaraan yang disurvei di sini ada sedan, utility, dan bus kecil. Mereka termasuk dalam golongan kendaraan ringan dan memiliki kecepatan rata-rata berkisar 12,30 km per jam. Lalu untuk bagian bagian bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat, mereka berada di golongan kendaraan berat dengan kecepatan rata-rata 12,18 km per jam. Untuk percepatan rata-ratanya di sini AR memiliki rumus 0,0128 dikali dengan P per C. Di sini volume lalu lintas
SMP per jam, dan kapasitas jalan SMP per jam sudah ada datanya, data yang sebelumnya didapatkan. Di sini volume lalu lintasnya 2007,5 dan kapasitas jalannya sekitar 1960,2. Lalu untuk hasil AR ini didapat dari penjumlahan 0,128 dikali volume lalu lintas lalu dibagi kapasitas jalan. Untuk simpang baku percepatan, di sini pada tabel tanjakan dan turunan ada tabel 4 alinyaman vertikal yang direkomendasikan pada berbagai medan jalan. Di sini untuk kondisi medan datar, tanjakan rata-rata 2,5 dan turunan rata-rata minus 2,5, lalu memiliki derajat tikungan berkisar 15. Untuk bukit dengan tanjakan rata-rata 12,5, lalu untuk turunan rata-rata minus 12,5, lalu untuk derajat tikungan 115. Untuk pegunungan tanjakan rata-rata 22,5, lalu untuk turunan rata-rata minus 22,5, lalu untuk derajat tikungan 200. Untuk biaya konsumsi bahan bakar saya ambil dari sini, BIBBMJ dengan rumus KBBM kali HBBMJ dengan pengertian BIBBMI adalah biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. Lalu untuk KBBMI itu adalah konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. Lalu untuk HBBMJ itu adalah harga bahan bakar untuk jenis BBMJ dalam rupiah per liter. Lalu I adalah jenis kendaraan sedan, D tutup kurung, lalu utility dalam kurung UT tutup kurung, lalu untuk bus kecil dengan kode BL dan bus besar untuk BR. Untuk truk ringan itu kodenya TR dan truk sedang TS, atau truk berat memiliki kode TB. Lalu untuk J, jenis bahan bakar minyak solar atau SLR, atau untuk premium PRM. Di sini untuk rumus konsumsi bahan bakar minyak atau KBBM, di sini KBBMI sama dengan konstanta ditambah dengan koefisien parameter per kecepatan rata-rata ditambah koefisien parameter dikali kecepatan rata-rata pangkat 2 ditambah koefisien parameter ketiga dikali dengan tanjakan rata-rata ditambah dengan koefisien parameter keempat, lalu dikali dengan koefisien parameter kelima, lalu dikali dengan turunan rata-rata, lalu ditambah dengan koefisien parameter yang keenam, lalu dikali dengan derajat tikungan rata-rata, lalu ditambah dengan koefisien parameter ke-7, lalu dikali dengan kecepatan rata-rata, lalu ditambah dengan koefisien parameter ke-9, dikali dengan simpangan baku percepatan, ditambah dengan koefisien parameter ke-9, dikali dengan berat kendaraan, ditambah koefisien parameter ke-10, dikali dengan berat kendaraan, lalu dikali dengan kecepatan rata-rata, ditambah dengan koefisien parameter ke-11, lalu dikali dengan berat kendaraan,
lalu dikali dengan simpangan baku percepatan, lalu dibagi dengan 1000. Kita kembali ke file Excel lagi. Ya, ini rumus lengkap yang tadi baru saya bacakan dengan keterangan konstanta. Di sini koefisien parameter itu tandai dengan 1 dan beta 2. Lalu VR kecepatan rata-rata, FR tanjakan rata-rata, FR turunan rata-rata, DTL derajat tikungan rata-rata, AR percepatan rata-rata, SA simpangan baku percepatan, dan DK berat kendaraan. Tabel 5 nilai konstanta dan koefisien parameter model konsumsi BBM itu saya ambil dari file ini. Kembali ke file Excel lagi. Di sini ada nilai sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Dapat kita lihat di sini, ini adalah nilai-nilai yang telah diperoleh. Nilai-nilai ini didapat dari tabel Excel yang tadi. Sedan 23,78, lalu utility 9,61, bus kecil 94,35, bus besar 129,60, truk ringan 70, truk sedang 97,70, dan truk berat 160,30. Sama. Lalu di sini ada biaya konsumsi bahan bakar. Biaya konsumsi bahan bakar di sini jenis kendaraan seperti yang tadi di atas, sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Di sini untuk nilai KBMI dan liter per kilometer dimasukkan rumus yang tadi, rumus konsumsi bahan bakar minyak. Dimasukkan rumus ini sehingga mendapatkan nilai sedan itu 1,49 dengan HBBMJ per liter 10.000. Yang dikeluarkan itu 10.000 per liter di sini. Lalu untuk BIBBMJ per kilometer, rupiah per kilometer, didapat 1.490,78 rupiah untuk per kilometer. Untuk utility nilainya berbeda, dia mendapatkan nilai 0,168 dengan walau HBBMJ mereka sama 10.000 per liter, tapi untuk BIBMJ nya mereka berbeda. Di sini dia sedikit lebih mahal, dia berkisar 1.879,40 rupiah, memiliki harga lebih di atas dari sedan. Lalu untuk bus kecil dia memiliki KBBMI sedikit lebih di atas, namun dia memiliki harga lebih murah untuk HBBMJ per liter kendaraan. Dia memiliki harga 6.500, dan untuk BIBBMJ per kilometer dia sedikit lebih murah, dia dengan harga 1.439,71 rupiah. Lalu kita ke bus besar. Di sini bus besar memiliki KBBMI liter per kilometer dengan nilai 0,313. Untuk harga satuan per rupiahnya 6.500 rupiah per liter. Lalu untuk IDR-nya sedikit lebih mahal. IDR-nya dia di sini 2.000
Rp2.034,12 untuk per kilometernya. Lalu untuk truk ringan dengan 0,342 dengan HBBMJ nya juga sama 6.500, dan untuk BIBBMJ nya dia sedikit lebih mahal, dia berkisar 22.222,25. Lalu di sini ada truk berat. Truk berat memiliki KBBMI per liter. Lalu untuk truk berat memiliki KBBMI per liter lebih mahal dari semuanya, lebih besar nilainya 0,734. Dia memiliki HBBMJ Rp6.500, sama seperti utility, bus besar, bus kecil, truk ringan, dan truk sedang. Tapi dia memiliki BIBBMJ yang paling besar, itu berkisar Rp4.772,59 untuk per kilometer. Lalu kita lanjut ke biaya konsumsi oli. Untuk biaya konsumsi oli di sini ada rumusnya BOI sama dengan KOI dikali dengan HOJ. Untuk BOI itu adalah biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. Untuk KOI, konsumsi oli untuk jenis kendaraan I dalam liter per kilometer. Lalu ada HOJ untuk harga oli untuk jenis oli J dalam rupiah per liter. Untuk I itu jenis kendaraan dan J itu jenis oli. Kita lanjut di sini 2 untuk konsumsi oli KO. Untuk konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dengan persamaan berikut, yaitu KOI itu sama dengan AHOKI tambah AHOI dikali KBBMI. Di sini AHOKI itu oli hilang akibat kontaminasi yang dihitung dengan satuan liter per kilometer. Lalu untuk AHOI itu oli hilang akibat operasi, itu dihitung dengan liter per kilometer. Lalu untuk KBBMI itu konsumsi bahan bakar, itu dihitung dengan liter per kilometer. Kehilangan oli yang diakibatkan karena kontaminasi itu dihitung dengan rumus AHOKI sama dengan KAPOI per JPOI. KAPOI itu adalah kapasitas oli per liter, JPOI itu jarak pergantian oli per kilometer. Nilai tipikal default untuk persamaan tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini. Di sini untuk sedan dia memiliki JPOI itu 2000 km. Lalu untuk KPOI-nya, di sini kita lihat KPOI itu 3,5. Lalu untuk AHO di situ dia 2,8 dikali 10 pangkat min 6. Itu oli hilang akibat AHOI itu adalah oli hilang akibat operasi liter per kilometer. Di sini 2,8 kali 10 pangkat minus 6. Untuk utility dia memiliki nilai sama. Untuk bus kecil dia sudah berbeda di bagian KPOI, dia sedikit lebih besar nilainya, dia memiliki nilai 6 dengan AHOI nya itu 2,1 dikali 10 pangkat minus 6. Dilanjutkan bus besar 2000 dengan KPOI nya 12, lalu truk ringannya 6, truk sedangnya 12, dan yang paling besar itu KPOI nya truk berat dengan 24 per liter.
dengan AHOI nya itu 2,1 dikali 10 pangkat minus 6. Di sini sudah dibuatkan tabelnya. Dapat kita lihat di sini ada jenis kendaraan, ada JPOI nya, ada KPOI nya. Lalu untuk AHOI nya liter per kilometer ini adalah nilai-nilai. Ada OHK nya, ada ini OHK nya didapat dari KP apa ini JPB, berarti dari KPOI nya dibagi nilai JPOI nya. Untuk KBMI nya itu didapat 0,149, ada nilai-nilainya di sini. Lalu untuk KO nya di sini keterangannya didapat dari nilai D ditambah E kali F. Berarti di sini nilai AHOI nya itu ditambah dengan nilai AHK lalu dikali dengan liternya KBBMI, nilai F nya. Lalu untuk nilai HO di sini itu harganya. Di sini yang berbeda sendiri itu sedan Rp50.000. Untuk BOI nya itu dikali dengan KO. Jadi di sini G dikali H, berarti KO itu dikali dengan HO. Jadi kita kali 0,000264 ini dengan 50.000, kita dapatkan di sini 13,18 rupiah, masih kecil ya. Untuk bagian 4, biaya konsumsi suku cadang. Di sini biaya konsumsi suku cadang BPI sama dengan PI kali HKBI per 1 juta ya. Ini 1 juta. Di sini keterangannya BPI itu biaya pemeliharaan kendaraan untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. Untuk HKBI itu harga kendaraan baru rata-rata untuk jenis kendaraan I rupiah. Lalu untuk PI itu nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru jenis I. Lalu I itu jenis kendaraan. Yang kedua itu nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru, P. Nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga baru atau konsumsi suku cadang jenis kendaraan I itu dapat dihitung dengan rumus di bawah ini, yaitu PI dalam kurung konstanta ditambah dengan YI. YI itu koefisien rata-rata, koefisien parameter, lalu dikali dengan IRI dalam kurung kita kalikan dengan KJTI, yaitu kumulatif jarak tempuh kendaraan jenis I dalam kilometer. Lalu kita bagi dengan sini, kita hitung dulu supaya jangan salah. 100.000 ya, ini 100.000, kita kali dengan 100.000 lalu dipangkat koefisien parameter, kita pangkat 2. Iya. Lalu kita lanjut ke tabel 7, nilai tipikal konstanta Y1 dan Y2. Di sini kita lanjut untuk nilai konstantanya. Sedan dengan nilai konstantanya minus 0,69 dengan koefisien parameter Y1 0,42 dan Y2 0,10. Utility juga sama 0,69.
kita ini. Untuk sedan dan utility sama ya. Lalu untuk bus kecil memiliki nilai konstantanya minus 0,73. Lalu untuk Y1 nya 0,43, Y2 0,10. Bus besar untuk nilai konstantanya dia lebih kecil, lebih besar ya kalau dari negatif, minus 0,15. Untuk Y1 nya dia memiliki nilai 0,13 dan Y2 0,10. Untuk truk ringan nilai apa ini, konstanta. Untuk truk sedang minus 0,64 dengan Y1 0,27, Y2 0,20 sampai seterusnya. Lupa tadi data yang untuk tabel 7 ini nilai tipikal untuk konstanta dan koefisien parameter Y1 dan Y2 itu saya menggunakan ini file biaya operasi kendaraan. Ini tabelnya yang tipikal. Kita lanjut untuk perhitungan PI. Untuk perhitungan PI kita bisa lihat sedan memiliki nilai konstanta minus 0,69 dan utility 0,69. Ini sama ya. Di sini irinya 15,15. Lalu untuk KJT-nya 5.000 ya. Dan untuk PI-nya itu kita lihat rumusnya ini. Di sini rumusnya itu B ditambah C dikali E. Berarti kita mulai dari sini. Ini konstanta itu kita menambahkannya dengan koefisien Y1, lalu kita kali dengan iri. Kita tutup kurung, lalu kita kali dengan KJT-nya, lalu kita bagi dengan ini berapa ini? 100.000 ya. Kita bagi dengan 100.000, tutup kurung, kita dapat di sini 4,204. Untuk bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat itu menggunakan cara yang sama juga, rumus yang sama. Kita lanjut lagi untuk perhitungan biaya suku cadang. Untuk biaya suku cadang, di sini ada jenis kendaraan yang sama seperti tadi ya, sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Untuk PI-nya di sini 4,204. Data yang tadi kita peroleh ini data PI, data yang baru saja kita peroleh. Kita lanjut ya. Lalu untuk HKBI-nya, harga kendaraannya, harga baru ya. Di sini sedan harga barunya itu 175 juta. Lalu untuk utility itu dia lebih mahal 5 juta, yaitu dia 180 juta. Lalu untuk bus kecil itu di sini dia 325 juta. 325 juta ya. 250.000, 325 juta 250.000. Lalu untuk bus besar di sini dia hampir dua kali lipat lebih besar dengan nilai 739 juta. Lalu truk ringan itu 418 juta. Lalu truk sedang dia 665 juta 720.000, dan truk berat dia yang paling mahal, dia 866 juta. Di sini untuk BPI rupiah per kilometer, di sini kita mendapatkannya dari
PI dikali dengan HKBI, atau kita mendapatkan IDR itu rupiah 735,78 rupiah. Bentar. Lupa, setelah kita kalikan itu lalu kita bagi dengan ini nih, kita bagi dengan 1 juta, maka mendapatkan 735,78. Ini langkah yang sama untuk kendaraan lainnya juga. Lalu kita lanjut untuk biaya upah tenaga pemeliharaan BUI. Biaya upah perbaikan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan itu dapat dihitung dengan persamaan ini. BUI itu sama dengan JPI kali UTP per 1000. Dengan rinciannya, BUI itu biaya upah perbaikan kendaraan rupiah per kilometer. Dan JPI itu jumlah jam pemeliharaan dalam kurung jam per 1000 km. Jadi dia hitungannya itu jam per 1000 km. Untuk UTP-nya, upah tenaga pemeliharaan itu rupiah per jam. Itu dia per jam, rupiah per jam. Untuk harga satuan upah tenaga pemeliharaan UTP Kota Kupang Provinsi NTT pada tahun 2024, UMR daerah itu Kota Kupang itu masih di 2.250.419 rupiah. Itu masih tergolong rendah ya untuk UMR provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ya, kita lanjut lagi. Untuk jam hari kerja itu setiap hari ya rata-rata itu 8 jam. Satu hari kerja itu 8 jam rata-rata ya. Lalu untuk jam kerja per minggu itu dalam satu minggu itu biasanya 6 hari. 6 hari jam kerja itu. Untuk total jam kerja bulanan itu 192 jam. Jadi upah montir per jam itu berkisar ya. Untuk 1 jam itu mereka biasa mendapatkan 11.720,93. Itu jam rata-rata ya. Memang ada beberapa tempat yang memiliki upah yang berbeda. Lalu kita lanjut ke kebutuhan jam pemeliharaan atau JPI. JPI itu rumusnya A0 kali P1 pangkat A1. Dalam rincian atau keterangan di sini, JPI itu jumlah pemeliharaan jam pemeliharaan itu dihitung jam per 1000 km. Lalu untuk PI itu konsumsi suku cadang kendaraan jenis I. Lalu A0 dan A1 itu konstantanya. Di sini konstanta. Untuk nilai tipikal default model parameter persamaan jumlah jam pemeliharaan ini ada di sini. Nilai tipikal untuk memudahkan kita sebut saja A0 dan A1. Untuk sedan itu dia memiliki A0 77,14 dan A1 itu 0,547. Untuk utility juga sama. Bus kecil itu memiliki A0 242,03 dan 0,519. Lalu bus besar itu 293,44 dan A1 itu 0,517. Truk ringan dia memiliki nilai 242,03. Di sini truk ringan, truk sedang dan bus kecil ya itu memiliki nilai A0 sama. Sedangkan untuk truk sedang dia memiliki nilai A0 sama dengan bus besar, tapi ini truk ringan berbeda. Truk ringan sama dengan truk kecil untuk nilai A1 ya 0,519, sama juga dengan truk kendaraan. Lalu untuk perhitungan JPI-nya, jenis kendaraan untuk sedan. Sedan di sini JPI-nya 169,219. Utility juga sama. Lalu bus kecil dengan 515,183, bus besar 342,493,
dan truk ringan 337,274, truk sedang 510,208, dan truk berat 331,839. Untuk biaya upah tenaga pemeliharaan BUI di situ untuk jenis kendaraan sedan di sini 169,29. Ini kita lihat, ini diambil data di atas ya, sama kan. Untuk UTP per jamnya di sini sedan memiliki UTP-nya itu 11.720,93, sama ya. Untuk UTP-nya dari sedan hingga truk berat itu masih sama ya, membedakannya itu di ya. Kita lanjut lagi ya, tadi di biaya upah tenaga pemeliharaan BUI itu tabel yang tadi itu, tabel yang di sini file Excel ini saya menggunakannya dari sini. Tabel maaf ini rumusnya, ini untuk perhitungannya. Di sini dapat kita lihat ya, ini sama. Lalu untuk biaya konsumsi ban, ini untuk bagian tanjakan dan turunan. Jika data tidak tersedia, kita dapat menggunakan nilai tipikal default seperti di tabel 9 ini. Karena nilainya tidak ada ya pada survei sebelumnya, maka kita menggunakan nilai tipikal. Sini bukit dengan 25, lalu datar 5, dan pegunungan itu 45. Lalu untuk derajat tikungan, apabila data derajat tikungan ruasnya tidak tersedia, kita dapat menggunakan nilai tipikal dengan nilai seperti ini. Datar itu 15 derajat per kilometer, lalu untuk bukit 115 derajat per kilometer, untuk pegunungan 200 derajat per kilometer. Lalu untuk biaya konsumsi ban, di sini BBI dikali dengan KBI, dikali BBI sama dengan KBBI dikali dengan HBJ per 1000. Di sini BBI itu biaya konsumsi ban untuk jenis kendaraan I dalam rupiah per kilometer. Untuk KBI-nya itu konsumsi ban untuk jenis kendaraan I dalam EBB per 1000 km, dan HBJ itu harga ban baru jenis J dalam rupiah per ban baru. J itu jenis kendaraan, FI itu jenis kendaraan, dan J itu jenis ban. Untuk konsumsi ban KBI itu konsumsi ban untuk mesin-mesin kendaraan dapat dihitung dengan rumus persamaan berikut. KBI itu konstanta ditambah dengan koefisien parameter dikali dengan IRI atau IRI ditambah dengan koefisien parameter kedua dikali dengan tanjakan turunan rata-rata dikali dengan koefisien parameter ketiga dan dikali dengan derajat tikungan rata-rata. Untuk tabel 11 itu nilai tipikalnya ini kita ambil dari file sebelumnya ya. Nah, ini kita ambil dari sini. Ini data datanya, ini tabel persamaannya kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini. Ini ada perhitungannya. Perhitungannya itu sedan dengan iringnya 15,15. Ini sama, iringnya semua sama. Untuk TTR-nya atau tanjakan turunan rata-ratanya sama, itu 15,5, nilainya 5. Untuk derajat tinggungan rata-rata itu sama juga, itu 15. Lalu untuk KBI itu di sini didapat dari EBB per 1000 km. Ini adalah rumus persamaannya.
Lalu kita lanjut untuk perhitungan biaya konsumsi ban atau PBI. Itu di sini sama juga untuk sedan utility. Oh, beda. Sini sedan utility, di sini KPI-nya 0,21 dengan harga ban jenis kendaraan sedan ini itu berkisar 525.000. Lalu di situ BBI-nya untuk rupiah per kilometer di situ 110,71 ya. Lalu untuk utility nilainya beda, di sini dia 0,2463. Harga bannya juga beda, dia 588.000. Terus kecil dia lebih mahal. Lalu di harga 1.325.000 dia sama dengan bus besar dan truk ringan. Lalu untuk truk sedang dengan bannya kisaran 2 juta, truk berat itu berkisar 3.650.000 dengan KPI-nya 0,17535 dan BBI-nya itu 660,03 rupiah. Untuk biaya tidak tetap besaran BOK itu BTT, biaya tidak tetap dihitung dengan menjumlahkan biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, dan biaya upah tenaga kerja, tenaga pemeliharaan, konsumsi ban. Itu BTT di sini itu rumusnya dengan BBMZ atau biaya konsumsi bahan bakar minyak dalam rupiah itu ditambah dengan biaya konsumsi oli, lalu ditambah dengan biaya konsumsi suku cadang, lalu ditambah dengan biaya upah tenaga kerja, lalu ditambah dengan biaya konsumsi ban, dan jumlah semua. Ini di sini kita jumlah semua. Ya, ini kita dapat menghasilkan jumlah. Teliti di sini persamaan ini saya menggunakan, maaf bunda, di sini ini kita jumlah semuanya di sini. Bus kecil, besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Ya, baik, sekian video dari saya. Sekian dan terima kasih. Goodbye.